Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly, saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Syarifuddin MPDI. Saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori belajar yang mendasari strategi pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik mengenai teori-teori belajar yang menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran di kelas. Setiap teori belajar seperti behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, serta pendekatan kasih sayang dan lemah lembut memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami bagaimana siswa belajar. Teori behavioristik adalah salah satu pendekatan paling awal dalam psikologi pendidikan yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon reaksi. Dalam pandangan ini, belajar dianggap terjadi ketika individu memberikan respon tertentu terhadap stimulus dan respon itu diperkuat dengan penguatan atau reinforcement atau dilemahkan dengan hukuman punishment. Contohnya penerapan teori behavioristik dalam kelas. Penguatan positif rewards. Contohnya, seorang guru memberikan stiker kepada siswa setiap kali mereka menyelesaikan tugas dengan baik. Setiap kali siswa menerima stiker, mereka merasakan dihargai dan cenderung lebih termotivasi untuk terus menyelesaikan tugas dengan benar. Ini memperkuatkan perilaku positif menyelesaikan tugas dengan baik melalui penguatan positif. Penguatan negatif. Contoh, seorang guru memberikan tugas terhadap kepada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Terlambat mengumpulkan tugas dalam hal ini, tugas tambahan adalah konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku terlambat. Namun, jika siswa mulai mengumpulkan tugas tepat waktu, guru akan mengurangi jumlah tugas tambahan yang bertujuan untuk menghilangkan stimulus negatif dan memberikan perilaku positif. Teori kognitif, pelajaran dalam teks. Teori kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses mental yang aktif di mana siswa tidak hanya menerima informasi secara positif, tetapi juga memproses, menyiapkan, dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dalam teori ini, perhatian utama diberikan pada bagaimana siswa memahami, mengingat, dan mengorganisasi informasi. Teori ini fokus pada proses berpikir atau thinking, ingatan atau memori atau short time dan long time memory, pengolahan informasi, information processing. Siswa dianggap sebagai individu yang aktif dalam mengonstruksi makna informasi yang mereka terima. Tokoh utama, Jan Wigner, mengembangkan teori terhadap tahap perkembangan kognitif, sensation motor, performational, konkret, formal, operasional. David Alsubel menekankan pentingnya pengorganisasian informasi dan mengaktifkan pengetahuan baru dengan yang telah dimiliki sebelumnya atau advanced organizer. John Brunner mengembangkan konsep discovery learning dan spinal curriculum di mana konsep dipelajari kembali dalam bentuk yang lebih kompleks seiring waktu. Strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam teori antara lain menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Teori cognition menggunakan alat bantu kognitif seperti skema, peta konsep, dan pengorganisasi awal atau advanced organizer. Mendorong pemahaman konsep bukan sekadar hafalan. Contoh penerapan.
Mendorong pemahaman konsep bukan sekedar hafalan. Contoh penerapan mind mapping, peta pikiran. Siswa diminta membuat peta konsep dari materi belajar yang baru, kemudian mengaitkannya dengan konsep sebelumnya. Ini membantu memvisualisasi hubungan antara konsep. Advance organisasi sebelum memulai pembelajaran baru, guru menyajikan ringkasan atau gambaran besar tentang materi yang dipelajari. Ini membantu siswa menyiapkan struktur kognitif untuk menerima informasi baru. Teori konstruktivistik atau penjelasan lengkap dalam teks. Teori konstruktivistik menekan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman nyata, dan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi justru menjadi subjek aktif dalam membangun pemahaman sendiri. Fokus utama di teori ini adalah bahwa pengetahuan tidak ditransfer dari guru ke siswa secara langsung, melainkan dibangun oleh siswa sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, kegiatan eksplorasi, interaksi sosial, dan refleksi diri. Tokoh-tokoh penting. James Feiget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif siswa terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi di mana siswa menyesuaikan informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Teori humanistik fokus menekankan pada perkembangan pribadi siswa secara utuh, baik secara emosional, sosial, maupun intelektual. Tokoh Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Carly Rogers menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning strategy, memberi ruang bagi siswa untuk menyadari potensi dirinya, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa, mendorong rasa aman, dihargai, dan diterima. Contoh, memberikan konseling saat siswa mengalami masalah, membangun motivasi dan kepercayaan diri melalui pujian, dukungan emosional, dan keterlibatan aktif. Teori kasih sayang dan lemah lembut fokus pendekatan belajar yang mendekatkan empati, cinta, dan kelembutan dalam interaksi guru, siswa. Dasar berasal dari nilai-nilai keislaman dan prinsip kemanusiaan universal yang menekankan akhlak mulia, sabar, dan kasih sayang. Strategi menghargai perasaan siswa dan memperlakukan mereka dengan lembut, menggunakan komunikasi yang santun dan penuh perhatian tanpa kekerasan verbal maupun emosional. Contoh, menegur siswa dengan penuh kasih, bukan dengan marah. Mendengarkan kecurhatan atau keluhan siswa dengan sabar tanpa menghakimi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar yang berdasarkan strategi pembelajaran. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.